Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'd. Terima kasih Pak Jaluk, Bapak Ibu rahimakumullah. Saya beberapa kali di sini tapi tetap aja ya grogi kalau di sini. Kalau di Alihas kayaknya enak aja ngobrol. Kayak di rumah sendiri. Jawabannya sama padahal ya. Semalam ketemu Ustaz Imam diingetin, ya ini belum nyiapin Ustaz. SKS katanya, sistem kebut semalam. Pada hari ini kalau mau dibuat judul, kira-kira judulnya topiknya seputar dunia sebagai ladang akhirat. Ini topik yang sangat umum sebenarnya, sangat umum sekali. Sudah sering kita dengar ya. Cuma kadang kalau kita perhatikan, kayak misalkan sholat ya. Sholat itu kan surat Al-Fatihah kita sudah di luar kepala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ayat-ayat dan seterusnya ya, ayat-ayat yang kita baca itu ayat yang sama ya. Tapi kadang-kadang seringkali kita tergelincir dari pesan-pesannya. Contohnya misalkan yang tadi Alhamdulillah ya. Kalau kita baca Alhamdulillah segala puji milik Allah, tapi tetap aja manusia pengen dipuji ya. Pengen dipuji. Kalau nggak dipuji tuh ada yang sakit hati ya. Ngarep dipuji, padahal kita baca Alhamdulillah ya. Memang manusia itu katanya tempatnya salah dan lupa ya. Kita sering hilang, kita sering lupa. Fa'adzakir fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan ya. Fa'inna dzikra, karena sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, akan bermanfaat bagi orang beriman. Nah, ketika sampai ke ayat itu ada salah satu tafsir yang bilang katanya zikir, pesan atau nilai-nilai kebaikan yang diulang-ulang itu hanya bermanfaat bagi orang beriman gitu. Sebanyak apapun, sesering apapun dikumandangkan kebaikan itu tidak akan bermanfaat kecuali hanya orang beriman. Satu, kita butuh diingatkan. Kedua, peringatan itu memang hanya bermanfaat bagi orang beriman. Karena sebetulnya kebaikan-kebaikan ini terekspos ya kepada semua orang, semua manusia. Tapi memang tidak semua diberi rezeki oleh Allah untuk mendapatkan manfaat dari zikir-zikir tadi. Nah, tema-tema ini juga mudah-mudahan ya bisa bermanfaat ya. Meskipun tema yang sangat umum sekali, kita akan coba masuk ke dalam tema ini. Tadinya mau angkat satu ayat, tapi saya terpikir kok ada terkait dengan ayat di surah yang lain ya. Jadi akhirnya pakai tema yang netral ini. Surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, ini juga ayat yang sepertinya di luar kepala semua ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya illa. Kalau wama dan illa itu khusus bener. Sama seperti ini negasi dan afirmasi ya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Pada dasarnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tuhan itu cuma Allah. Kenapa seperti itu kalimatnya? Karena saking banyaknya Tuhan, bukan saking banyaknya Tuhan, saking banyaknya sesuatu yang dipertuhankan, maka disapuin dulu semua. La ilaha illallah. Ada Zakir Naik kalau masalahnya yang bilang, saya lebih mudah berbicara sama ateis, saya lebih mudah berdakwah pada ateis. Kenapa? Setengah syahadatnya udah selesai. Mereka tidak mengakui Tuhan, maka tinggal isbat katanya, tinggal menancapkan, tinggal menanamkan bahwa satu-satunya Tuhan hanyalah Allah. Tetapi bagi orang yang musyrik, bagi orang pagan, kerjanya dua kali gitu. Satu nyapu-nyapuin dulu, delete dulu, menguninstall dulu, baru setelah bersih ditanamkan ketuhanan yang benar tadi. Nah, redaksi ini agak mirip ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa?
Karena banyak sekali kita ketika terlahir ke dunia, manusia banyak sekali yang dikerjakan, banyak sekali yang diinginkan, banyak sekali yang dicita-citakan. Padahal penciptaan jin dan manusia menurut Allah adalah liya'budun, untuk menyembahnya. Jadi sebetulnya simple hidup itu ya. Yang bikin rumit siapa? Kita yang bikin rumit. Tiba-tiba listnya panjang, harus bangun rumah, harus kendaraan spesifik tertentu, rumahnya harus berapa, harus punya aset, harus punya bisnis, anak sekolahnya harus di A, jurusannya harus B, nanti kuliahnya harus C, nanti punya pasangannya harus Z, nanti punya rumahnya harus strategisnya deket tol, bukan deket masjid misalnya. Definisi-definisi itu yang bikin manusia semua ribet hidup, jadi ruwet. Padahal kita diciptakan untuk apa? Liya'budun, sederhana. Dan celakanya kita sekarang ya menjadi budak berbagai macam segala yang ada di dunia. Yang tidak proper adalah penciptaan ini kan banyak ya. Intensitasnya tuh satu gini ya. Kalau angka deh. Kalau angka kan ada dari 1 sampai tak berbilang ke kanan ya. Misalkan makin kanan makin besar. Nah, penciptaan juga kan ada yang kasat mata, ada yang tidak kasat mata. Nah, yang kasat mata itu ada benda-benda, jika kita anggap mereka hierarkinya kasat mata kita ya di bawah gitu. Benda-benda seperti debu dan lain-lain, kemudian tumbuh-tumbuhan naik lagi. Tumbuh-tumbuhan dia hidup tapi tidak bergerak. Naik lagi ke binatang. Binatang bisa bergerak, tumbuh bisa bergerak, tetapi kemampuan akalnya beda sama manusia. Nah, kemudian di atasnya baru manusia yang kasat mata ya. Manusia, binatang, tumbuhan, benda-benda. Seharusnya manusia adalah yang paling tinggi harusnya. Sesuatu yang tinggi harusnya jangan menghamba, merendah kepada yang lebih rendah secara hierarki. Bayangkan kalau manusia menyembah binatang, itu yang di atas kok merendah ke yang lebih bawah. Lebih celakanya lagi manusia menyembah tumbuh-tumbuhan, pohon besar disembah. Lebih celakanya lagi manusia menyembah pada benda mati, misalnya batu cincin misalnya, keris, gunung, atau benda yang dikeramatkan, apapun. Dan itu kejadian ya, ada nyata di hadapan kita. Sesama manusia saja nggak boleh, apalagi lebih rendah. Karena itulah ketika Fir'aun mendeklarasikan sebagai Tuhan, ini kesesatan yang nyata. Manusia tidak boleh menghamba pada manusia, itu selevel ya, satu titik. Bahkan manusia yang termulia sekalipun, Nabi Muhammad tidak boleh dituhankan. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Uzair, Nabi apapun. Apalagi nabi-nabi bodong yang lain, tidak boleh. Yang boleh dituhankan hanya Allah. Di sinilah. Nah, ada lagi yang tipis ya. Tipis-tipis itu gini. Kita enggak kok tidak menuhankan apa-apa, hanya menuhankan Allah. Tapi pada prakteknya demi harta kita mengesampingkan perintah Allah, itu menuhankan selain Allah, menuhankan materi, menuhankan uang. Demi jabatan kita berani melanggar larangan-larangan Allah. Contohnya ya, ar-rashi wal murtasi finnar, itu sangat jelas sekali hadisnya. Orang yang menyuap, orang yang menyogok, bribery, dan yang menerimanya sama-sama di neraka. Karena teriming-iming oleh jabatan tertentu, kita melakukan bribery tadi, melakukan suap, melakukan sogok, mengesampingkan Allah. Allah disimpan dulu. Itu adalah bentuk perbudakan, menuhankan selain Allah. Kenapa? Karena Allah kalah, Allah dikalahkan. Allah tidak lagi prioritas, Allah tidak lagi yang paling utama. Nah, Tuhan-Tuhan yang tidak kita sadar sudah kita tuhankan ini, itu banyak ya, banyak. Bukan hanya seperti yang di film-film Indosiar ya, atau cerita-cerita zaman dulu. Kita nggak mungkin menyembah patung lagi sekarang ya, meskipun ada di luar sana ya. Tapi buat kita yang tipis-tipis tadi,
pasangan bisa jadi dituhankan jika pasangan lebih kita prioritaskan daripada Allah. Anak bisa jadi kita tuhankan jika anak lebih kita utamakan dari Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ada manusia yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu, mereka mencintai Allah sama dengan kecintaan mereka kepada sekutunya tadi. Mereka mencintai sekutunya sama dengan kecintaannya kepada Allah. Jadi sama aja nggak boleh. Kecintaan kepada Allah tidak boleh disamai atau apalagi dilampaui ya. Yang diperkenankan adalah waladina amanu asyaddu hubbalillah. Sedangkan orang-orang yang beriman itu kecintaannya melebihi kepada Allah. Memang fitrahnya manusia mencintai keindahan ya, dibolehkan selama tidak mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Waladina amanu asyaddu hubbalillah. Kita diperkenankan cinta kepada pasangan kita. Kita diperkenankan cinta kepada kebaikan-kebaikan dunia. Karena memang fitrahnya seperti itu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah dan seterusnya. Yang tidak boleh adalah ketika Allah kalah. Prioritas itu maksudnya gini. Zaman dulu kan ini sebelum ada kereta wus ya. Kalau bus kan beda nih treknya sendiri. Nah, kereta yang lain kan relnya dulu sama-sama ya. Tetapi ketika kereta prioritas lewat, kereta yang lain apa? Berhenti, nyingkir. Itu ada instruksi dari stasiun ya. Itu mereka mencari apa istilahnya? Ada kayak di stasiun kan ada rel ganda yang tempat menepi. Itu pasti kalah. Nah, prioritas seperti itu. Seberapapun kita suka sama anak kita, kalau melanggar perintah Allah nggak boleh nak, nggak boleh. Kenapa? Perintah Allah prioritas. Seberapapun perintah institusi, atasan, negara, lembaga atau apapun kepada kita, kalau melanggar perintah Allah, maaf Pak tidak bisa, maaf Bu tidak boleh. Kenapa? Prioritas aturan Allah. Prioritas adalah ketentuan Allah. Prioritas adalah hukum Allah. Karena jangan sampai kita berhukum kepada sesuatu yang bertentangan sama hukum Allah. Kalau sejalan perintahnya tidak masalah. Tapi kalau bertentangan, maka yang prioritas menang. Dan ini terjadi dalam seluruh pilihan-pilihan hidup kita. Karena setiap detik kita dihadapkan pada pilihan-pilihan tadi. Nah ini mohon maaf. Oh, nggak kelihatan itunya. Saya ketika menyiapkan ayat ini, saya baca berapa dan aduh kalau nggak sempet kayaknya kalau dibikin poin-poin. Akhirnya saya sudah satu halamannya saya highlight ya, nggak terlalu kelihatan ya. Ketika menjelaskan ayat ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini kalau nggak salah dari tafsir Ibnu Katsir ya. Summa qala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, penjelasannya adalah ai inna ma khalaqahum li amrihim bi ibadati. Hanya saja aku menciptakan mereka li amrihim. Nah ini tafsirnya li amrihim. Kenapa ada tafsir li amrihim? Karena narasinya seperti ini. Kalau Allah menciptakan jin dan manusia untuk menyembahku, untuk menyembah Allah, kenapa ada yang tidak menyembahnya? Apakah Allah salah menciptakan? Apakah Allah tidak berkuasa? Nah, di sini tafsirnya kata li amrihim. Aku menciptakan jin dan manusia agar aku perintahkan manusia. Nah, setelah diperintahkan, manusia diberi free will, diberi kebebasan memilih, maka faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silahkan, kalian akan mendapatkan balasannya. Yang mau kafir silahkan, kalian akan mendapatkan balasannya. Jadi posisi manusia dengan mendapatkan free will, kebebasan tadi di dunia. Kenapa? Karena surga dan neraka akan tidak relevan ketika tidak ada free will ya. Ketika tidak ada paksaan. Kenapa kamu melakukan hal buruk itu? Ya karena Allah memaksa saya buruk. Tidak ada pilihan saya berbuat baik. Nah di situ. Dan karena ada free will tadi, kebebasan memilih, maka manusia pantas mendapatkan reward. Karena saat yang lain memilih keburukan, dia malah memilih kebaikan. Jadi ada tafsir menyatakan li amrihim ibadati.
Kemudian ada juga yang menafsirkan illa liya'rifun. Allah menciptakan jin dan manusia agar liya'budun ditafsirkan sebagai liya'rifun, supaya mereka mengenal Allah. Ada hadis qudsi ya yang relate dengan ini. Ini kanzun mahfiyun ya kalau nggak salah. Saya udah agak sama-sama. Wa uridu an urafa fa khalaqtu. Aku adalah kanzun itu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku menciptakan. Fa khalaqtu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kemudian ada lagi surat Al-A'raf ya. Satu akar kata dengan Arafah tadi. Arafah itu mengenal ya, mengenali. Siapa yang mengenali dirinya, dia akan mengenali Tuhannya. Nah, kalau kita lihat ya di luar sana kan sekarang sedang marak nih dakwah-dakwah yang dilakukan oleh pendakwah di jalanan, dakwahnya di jalanan, di taman-taman. Mereka mendebat secara terbuka, mereka mempersilahkan membuka ruang diskusi, ruang debat kepada siapapun. Nah di sana Pak, kalau kita lihat ya, di YouTube kan bertebaran hal-hal seperti itu. Kayak kalau Dr. Sabil tuh basisnya di dalam masjid, dia mendatangkan jamaah gereja ke masjid-masjid, dia sendiri datang ke jamaah gereja. Jadi dialog antar agama sangat intens di luar sana. Ada lagi Hashim, Mansur, Ali Aziz, itu banyak nama-nama, dia berdiskusi di taman-taman. Nah di sana itu semua argumen ya, ada yang pakai dalil fisika, ada yang pakai dalil sosial, ada yang pakai pendekatan sejarah. Mereka diajak untuk mengenal Allah, ya'rifun. Debat-debat itu semua, diskusi-diskusi itu kadang saya sangat kagum ya, itu mereka sangat pintar-pintar sekali. Jadi dengan pendekatan sains pun orang sangat mudah diajak untuk mengenal Allah. Ada kalau nggak salah istilahnya rumus Fibonacci ya kalau nggak, saya lupa. Jadi lewat matematika saja, itu sebenarnya matematika itu sangat ilahi. Salah satu contoh yang sering kita sebut misalkan Allah itu dalam sifat 20, Allah itu wujud, kemudian bako ya, wujud, kidam, bako. Allah adanya Allah enggak ada awalnya, adanya Allah tidak ada akhirnya. Ini kan sangat mudah dijelaskan dengan garis bilangan Pak. Misalkan kita tarik titik tengahnya adalah angka 0, ke kiri -1, -2, -3, -4. Siapa yang bisa menyebutkan berapa ujung angka minus ini? Sampai sekarang nggak ada. Ke kanannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapa yang bisa bilang berapa angka di ujung kanan sana? Itu nggak ada. Jadi kalau Allah ada, tidak ada awal, tidak ada akhirnya, sulit dipahami, orang itu harus belajar matematika dulu. Angka yang setiap hari mereka hitung aja tuh nggak ada awal, nggak ada akhirnya. Jadi memang ada sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim, akan kami perlihatkan di sebentang cakrawala ini dan bahkan di diri mereka sendiri tanda-tanda kebesaran kami. Ini ayat ini kadang agak ngeri juga ya kalau kita lihat ya. Biasanya kan ada penjelasan katanya orang yang tidak sampai dakwah kepadanya itu bisa dimaafkan. Tetapi berdasarkan ayat tadi itu nggak ada celah katanya, tidak ada celah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Tanda-tanda Allah itu sampai kepada semua manusia. Karena dia berhamparan di seluruh bumi ya dan alam semesta, dan bahkan di diri mereka sendiri. Itu tanda-tanda Allah ada. Gitu. Hanya tinggal apakah kita menggunakan otak kita, akal kita atau tidak. Bahkan ya Al-Qur'an sendiri kan sekarang kita di hadapan kita. Software bertebaran, Al-Qur'an fisik bertebaran. Tempat kita belajar Al-Quran juga ada, tinggal kitanya mau belajar atau tidak gitu. Ada juga yang menjelaskan, mentafsirkan illa lil ibadah, untuk beribadah ya. Nah beribadah macam-macam ya. Tadi kalau di awal kita jelaskan ibadah dalam pengertian menghamba, mensubordinasi, bisa juga ibadah praktek-praktek ritual ya. Karena abdun itu bisa kita artikan sebagai budak ya. Makanya di keluarga Nabi ada namanya Abdul Muttalib. Sering dibawa kemana-mana, dikiranya budaknya Muttalib.
padahal bukan budaknya, padahal anaknya. Abdun itu artinya hamba, budak, membebaskan budak, ya, betul budak. Nah, budak itu bisa diperjualbelikan ya, budak itu dimiliki. Manusia ditekankan oleh Allah, jadilah kamu hanya budakku, bukan budak yang lain, karena kamu memang adalah ciptaanku gitu. Akulah pemilik dunia, akulah pemilik akhirat, jadilah budakku. Jangan jadi budak manusia, jangan jadi budak materi, jangan jadi budak apapun selainku. Setelah ini adalah bentuk pembebasan ya. Karena kita sering terpenjara dengan ikatan-ikatan yang kita buat sendiri, yang kita buat ribet, yang kita buat rumit. Karena itulah ada kalau nggak salah ada buku yang judulnya itu Escape from Freedom, lari dari kebebasan. Itu agak ironi ya, judulnya Escape from Freedom, berusaha meloloskan diri dari kebebasan. Karena manusia ini agak aneh Pak, Bu. Manusia ini fitrahnya memang nggak suka bebas, memang tidak suka bebas. Manusia ya, manusia akan selalu terjerat dan memang dia cenderung untuk terikat. Contohnya, ikat itu kan, akad itu ikatan Pak, akad, akdun. Nikah itu ada akad nikah ya, ya namanya akad nikah kan ya. Udah bener-bener bebas bujangan, kemana-mana nggak ada yang larang. Dia mengingatkan diri dengan perempuan. Udah bener-bener misalkan gadis bisa kemana aja nggak ada yang larang. Dia mengikatkan diri pada laki-laki. Setelah terikat, mulai ada larangan. Jangan jalan sama situ, jangan ke sana, jangan ke sini, jangan situ. Terikat. Tetapi siapa yang tahan sendirian seumur hidup? Udah bener-bener cuman suami istri berdua doang, kemana-mana aja bisa santai ya deh, nggak perlu ada yang repot-ngerepotin. Pengen punya anak, terikatlah dengan anaknya. Lagi tidur enak-enak, pipis, mau kemana-mana bawa pampers, makannya ribet, mesti beliin makanan dulu. Udah gede dikit butuh uang jajan, gede dikit butuh sekolah, gede dikit minta ini minta itu. Udah bener-bener anak cuma satu, enak, pengen lagi, terikat lagi. Manusia nggak pernah bisa. Nah, termasuk ikatan bukan cuma ikatan yang zahir-zahir saja. Ada ikatan yang tidak nampak, namanya akidah. Akidah itu ikatan. Itu hal-hal yang mengikat kita secara keyakinan, belief ya. Nah, keyakinan inilah yang mendorong tingkah laku kita, dari mulai cara berpikir, cara bertindak, cara berbuat, sampai perilaku sholat kita itu akidah. Akidah agama B, warnanya B, pola pikirnya B, cara bertindaknya B. Akidah C, sistem beliefnya adalah C, cara berperilakunya diatur secara C, tempat beribadahnya di tempat beribadah C, dan seterusnya. Itu akidah. Manusia seperti itu. Karena fitrahnya manusia terikat, karena manusia adalah budak pada dasarnya Pak. Karena kita budak. Budak nggak bisa hidup tanpa tuannya. Tidak bisa. Karena itulah ketika di awal-awal Islam zaman Nabi, kenapa sih semua budak tidak langsung dibebaskan seketika? Sistem supportnya belum siap. Kalau tiba-tiba dibebaskan, mau tinggal di mana rumahnya? Mau kerjanya apa? Siapa yang melindunginya? Zaman Nabi itu perlindungan sosial itu sangat penting ya, zaman itu ya. Waktu itu kan suku-suku ya, dan diceritakan kan kehidupannya nomaden. Perlindungan suku itu adalah jaminan hidup katanya. Kalau yang tidak ada pelindungnya, tidak ada sukunya, tidak ada keluarga besarnya, dia bisa diperbudak, Nah, Nabi saat itu karena berada di keluarga terpandang, meskipun keluarganya belum Muslim, karena dia adalah Bani Hashim, maka satu Bani Hashim membackup. Kenapa perlindungan suku saat itu seperti itu? Kalau keluarga yang tidak bisa membackup keluarganya, keluarga besar tadi akan jadi rendah ya, hina. Dia akan menjadi terinjak-injak, tertindas. Nah, jadi manusia baik fisik maupun psikisnya memang kita cenderung terikat karena kita lemah. Hanya yang lemah lah yang butuh sesuatu sandaran, butuh pemberian, butuh pertolongan. Siapa yang tidak butuh sandaran? Hanya Allah. Karena itu Allahus Somad. Allah adalah tempat bersandar, tempat bergantung. Wa ila rabbika fargob. Hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Karena hanya Tuhanlah yang jika kita berharap, yakinlah tidak pernah menyia-nyiakan kita. Berharap sama presiden, siap-siap kecewa.
Berharap sama bupati, siap-siap kecewa. Berharap sama pengembang, siap-siap kecewa. Berharap sama kades, bisa jadi ada kita kecewa. Berharap sama pasangan pun bisa jadi kecewa. Berharap sama anak bisa jadi kecewa. Bahkan kita pernah juga dikecewakan sama diri kita sendiri kan. Cuma Allah yang tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepada. Karena itulah innama asku basi wa huzni ilallah. Ini Nabi Ayub ya kawan-kawan. Aku menyampaikan keluh kesahku hanya kepada Allah. Kenapa? Curhat kepada Allah itu paling aman, karena Allah itu paling solid, Allah itu paling kuat, paling kokoh. Curhat ke manusia, manusia bisa goyah. Kadang-kadang terkena radiasi, kadang-kadang ikutan pusing sama hasil curhatan. Karena masalah yang dicurhatin juga bisa jadi lebih banyak. Terus kadang-kadang kontraproduktif, malah memberikan saran yang buruk-buruk. Atau malah kadang-kadang bocor ke sana ke sini yang malah bikin nggak karuan gitu. Tadinya curhat mau cari solusi malah tambah masalah. Dan seterusnya dan seterusnya. Kita lanjut ya. Nah, ini ada ayat yang senada surat Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, hunafa'a, dalam menjalankan agama yang lurus, wa yuqimus sholata, dan supaya mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan supaya mereka menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Di sini kalau kita simpulkan kira-kira ada 3 ya. Pertama, menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya. Yang kedua, mendirikan sholat. Dan ketiga, memberikan zakat. Ini adalah simpul agama yang lurus. Bisa dipastikan jika 3 ini dilaksanakan, itulah agama yang lurus. Nah, kalau kita belum sempurna 3 ini, seolah-olah agama kita masih bengkok. Sholat kita misalkan masih belum ikhlas, menyembah Allahnya belum ikhlas, sholatnya belum tepat misalkan, zakatnya masih ada bolong-bolongnya. Ini menjadi koreksi kita juga ya. Nah, pertama mukhlisin misalkan. Di mana ya, di atas tadi bawah apa ya? Nah, ini tadi kelewatan berhubungan sama ayat tadi. Di sini ada yang menjelaskan waqala minal ibadah ma yanfa wa minha ma la yanfa. Ibadah itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Hati-hati juga ya, ternyata ibadah ada yang manfaat, ada yang tidak bermanfaat katanya. Apa yang bermanfaat? Ibadah yang bermanfaat adalah ibadah yang mukhlisin. Ibadah yang mukhlis itu ini. Kalau bicara ikhlas, itu sebetulnya surat Al-Ikhlas itulah ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Jika peribadatan kita kepada Allah persis seperti kandungan al-ikhlas tadi, itulah ibadah, itulah peribadatan, itulah penuhanan yang ikhlas. Allahu ahad, Allah as-samad, Allah tempat bergantung. Kadang-kadang kita lupa ya, kita menggantungkan sendiri, kita menggantungkan hidup kita kepada selain Allah ya. Kalau belum punya asuransi seolah-olah nggak aman, harus punya asuransi biar tenang. Aduh, ini anak nanti, kalau anak saya udah umur kuliah, saya umur berapa ya? Gelisah tuh. Harus punya aset. Kalau nggak ada aset, nggak bisa tidur itu. Istri bisa. Ini gimana ini? Katanya harus minimal punya tabungan 3 gaji. Kalau belum itu kita tenang. Allahus samad. Dalam hal tawakal seringkali dicontohkan seperti burung ya. Burung itu pagi-pagi terbang. Telik itu apa ya, tembolok ya, itu kosong semua, tapi ketika pulang sore hari kenyang. Seperti itulah Allah menjamin rezeki ke semua hambanya, tinggal seberapa tawakal kita pada Allah. Contoh kecil ketidaktawakalan katanya kulkas Pak Bu. Kalau kulkas kita isinya penuh tuh, nah itu katanya bentuk tadi seolah-olah ragu kita, besok nggak kuat beli, nggak tahu. Kalau tawakal contohnya adalah burung tadi, burung nggak butuh kulkas Pak Bu. Nggak ada kulkas di burung.
Di rumah kulkas rusak, istri minta saya betulin, saya diemin aja. Satu, saya males sebetulnya. Kedua tadi, sebetulnya aneh tuh, kalau manusia butuh kulkas sebetulnya buat apa ya? Kita belanja hari ini untuk hari ini cukup, ya sudah. Kenapa harus banyak-banyak? Kan ada sisanya, kenapa pakai sisa? Belilah sesuai kebutuhan, jangan berlebih. Kasihan sekali ya saat kita menumpuk makanan di kulkas, padahal ada orang yang kelaparan di luar sana. Kadang-kadang itu terlalu berlebihan. Nah, di situ kita kena tawakal. Jangan-jangan rezeki kita hari itu lebih, itu bukan buat kita semua, jangan-jangan buat yang lain. Kenapa kita simpan di kulkas? Kenapa kita tumpuk di aset yang itu? Kadang misalkan tanah Pak Bu ya, saat petani-petani kecil tidak punya tanah untuk digarap, tapi ada orang yang punya aset puluhan hektar misalnya, dipagar, tidak dirawat, tidak digunakan selama puluhan tahun. Buat apa? Investasi, nanti anak cucunya jual akan mahal. Di situ kalau dalam masa awal Islam, kalau nggak salah ya, tanahnya ditelantarkan, itu dirampas sama negara. Untuk apa? Untuk diberikan kepada orang-orang yang butuh garapan tadi. Sekarang ironis, seperberapa tanah Indonesia dikuasai oleh segelintir orang. Itu ironis ya. Di saat yang sama orang rumahnya ada yang numpang, berkebun numpang, usaha numpang, padahal ada yang punya tanahnya ratusan hektar. Nah, di sini ada ibadah yang tidak bermanfaat. Apa itu? Walaisa yanfa'uhum ma'asyirki. Nah, hati-hati ya Pak Bu ya. Kita ibadah belum tentu ibadah kita manfaat jika ada syirik di dalam ibadahnya. Syirik itu saking hati-hatinya, pernah diumpamakan syirik itu seperti ini. Syirik kecil adalah riya ya. Nah, saking sulitnya itu harus kita waspadai. Itu seperti semut hitam nempel di batu hitam di tengah malam. Siang aja semut hitam kalau di batu hitam susah lihatnya, apalagi malam gitu. Semut hitam di atas kertas putih kalau tengah malam aja susah ya, ini nempel di batu hitam. Nah, kadang-kadang syirik itu mudah sekali menghinggapi kita. Wah, rajinan saya nih masalahnya. Itu udah kita terhinggapi syirik. Kok bacanya kayak gitu, kok bagusan bacaan saya. Itu saja sudah. Ini setan itu mudah sekali menghinggapi. Ya untungnya kita diajari istighfar Pak Bu. Setiap kali terbetik kita istighfar. Dan karena itulah sholat kita diajarkan 5 waktu, seperti katanya orang yang mandi 5 kali dalam sehari, insya Allah dosa-dosa kecil itu bisa kita bersihkan oleh istighfar. Banyak-banyak ta'awuz ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena setan selalu datang. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Memang seperti itu. Ya, yang repot kalau kita lengah ya. Hal-hal seperti tadi kita pelihara terus, riya kita pelihara, ujub kita pelihara, sombong kita pelihara. Ibadah yang disertai dengan syirik, disertai dengan riya, disertai dengan ujub, sombong, nanti bercampur. Dan kata Allah katanya, syirik itu saat ada yang kita persembahkan untuk Allah, persembahan kita untuk Allah akan sampai kepada sekutu-sekutunya. Persembahan manusia kepada sekutunya tidak akan sampai kepada Allah. Seperti itulah perumpamaan ibadah yang dengan syirik tadi, nggak sampai. Kenapa? Allah tidak mau didua. Bertuhanlah hanya kepada Allah, beribadahlah hanya kepada Allah. Jangan diduain, ditigain, diempatin, dilimain dan seterusnya. Karena kalau sudah disyirikkan, semuanya sampai ke objek syiriknya, tidak akan sampai pada Allah. Mukhlishina lahuddin. Hunafa. Nah, hunafa itu hanif ya, arti dasarnya itu kecenderungan, miring. Al-Hanifiyah as-Samhan, Nabi Ibrahim itu makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifam muslima, cenderung kepada kebaikan. Cenderung kepada kebaikan itu gini Pak Bu, kita itu kalau melakukan dosa itu nggak nyaman aja. Orang yang hanif seperti itu, cenderung miring kepada yang baik-baik, nggak tegaan ya. Kayaknya ngeganjel aja gitu. Ada orang butuh pada kita punya harta, kita merasa berdosa kalau kita tidak bantu dia.
Kalau kita bicara kasar, itu kita, aduh kok kenapa saya bicara kasar ya? Nggak nyaman dengan keburukan-keburukan dan nyaman dengan kebaikan-kebaikan. Kecenderungannya ke sana. Karena sebetulnya itu adalah fitrah manusia sebetulnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, fitrah ini rusak gara-gara pola lingkungan ya. Siapa yang paling bertanggung jawab? Lingkungan pertama bagi anak adalah orang tua. Fa abawahu ladzi yahwidanihi wa yunasiranihi wa yumajisanihi. Karena itulah orang tua jika menanamkan kebaikan-kebaikan pahalanya banyak sekali, jika menanamkan keburukan nanti panen pahalanya. Nanti panen akibat buruknya tadi. Menelantarkan anak maka nanti akan ditelantarkan. Entah ditelantarkan oleh anak atau ditelantarkan oleh Allah. Egois dalam mengasuh anak bisa jadi nanti akan ada balasannya. Karena kadang-kadang kita ngeri juga ya. Misalkan orang tua kan sebetulnya lebih punya kuasa di keluarga ya. Karena yang mencari rezeki, mendapatkan uang, mengelola uang itu orang tua, entah bapak atau ibu. Nah, kita berpikir akhirnya kerja mumet nih, satu sama minggu pengen me time misalnya. Tapi saat kita me time, anak kita tuh ngapain misalnya. Kadang kita berpikir ya, apakah kita sama-sama keluarga, family time. Karena ada family time, ada me time ya. Jadi istilah me time itu kadang-kadang, nah kita koreksi lagi, me time ini apa nih maksudnya me time? Kenapa harus me? Apakah betul-betul ada me time? Nah mungkin me time yang paling cocok adalah tahajud Pak Bu ya, mungkin ya. Yang paling cocok tuh tahajud itu. Hanya kita sama Allah saja. Pada saat orang tidur semuanya, silahkan me time itu. Tapi pada saat anak-anak melek, anak ada haknya. Istri punya hak juga, lingkungan punya hak juga. Ngelonong sendiri sama me time. Nah, ini perlu kita koreksi juga ya. Karena kadang-kadang istilah-istilah dari luar sana tuh belum tentu cocok sama akidah kita. Contoh lagi misalkan, ini culture luar yang belum tentu cocok sama kita. Ada istilahnya YOLO misalkan. You only live once ya katanya. Ini hati-hati. Dan itu anak-anak tuh banyak nyanyiin lagu-lagu itu. Digandrungi. Padahal pesannya adalah you only live once. Itu adalah keyakinan ateis. Setelah meninggal nggak ada apa-apa lagi. Padahal buat orang muslim, Rabbana amatana sanataini wa ahyaytana sanataini. Allah mematikan kita 2 kali, menghidupkan kita 2 kali. Kok mati 2 kali? Definisi mati adalah tidak hidup, ya kan ya? Sebelum terakhir kita hidup atau tidak? Tidak ya. Sebelum terakhir itu mati pertama kita. Mati 1. Terakhir di dunia itu hidup 1. Mati itu mati 2, dihidupkan di akhirat. Karena itulah dalam Islam diajarnya kita mati 2 kali, hidup 2 kali. Jadi YOLO tadi hati-hati. Karena itu saya sih cenderung, kan ada hadis yang mengharamkan musik ya. Ada juga yang bilang membolehkan. Tapi kalau kita pikir-pikir, iya, sebagian besar musik itu hati-hati, lihat liriknya. Demi kamu aku rela mati. Hah, demi siapa itu kamunya? Demi lawan jenis? Yakin? Ya, kan ini mah buat iseng-iseng doang. Nah, kalau iseng-iseng doang, nanti lahwal hadis dong ya. Ucapan yang tidak bermanfaat. Oh, ada film bagus, XX1 misal, bayar sekian. Kalau kita perhatikan ya, yang film bagus katanya ada adegan dewasa yang tidak proper karena dia bukan suami istri. Bahkan suami istri aja di videoin itu nggak boleh kan ya? Apalagi bukan suami istri. Katanya tuntutan profesionalisme. Profesionalisme apa? Jadi hati-hati ya. Terus contoh lagi, membaca baik atau buruk Pak? Tergantung yang dibacanya kan ya. Ibadah aja tadi ada yang baik dan yang buruk. Membaca misalkan, ada yang tahu, harusnya ini terkenal kan, Yuval Noah Harari ya kalau nggak salah. Ada buku terkenalnya apa? Homo sapien ya, dan dia banyak. Kenapa dia sebagai berpengaruh? Karena di blow up oleh media sebagai penulis terhebat. Kenapa di blow up? Dia Yahudi, dia memiliki media. Apakah dia orang terhebat? Belum tentu.
Di salah satu bukunya itu di halaman awal setelah cover teruntuk, nyebutnya suamiku atau istriku kalau teruntuk istriku kalau nggak salah ya, pasangannya lah. Tahu nggak Pak Bu? Yovan Waharer ini laki-laki kalau nggak salah. Pasangannya apa? Ada yang tahu pasangannya? Laki-laki juga. Homo, menulis buku, bukunya terkenal. Bayangin kalau kita membaca buku itu, wah ini karya hebat nih. Orang homo menulis buku dan kita kagum dengan tulisannya. Nah, hati-hatinya gitu. Kalau anak-anak butuh cerita, butuh kisah-kisah, apa kata Allah? Nahnu naqusu alaika ahsanal qasas. Aku menceritakan kepadamu sebaik-baik kisah. Apa itu? Kisah-kisah di Al-Quran banyak, Pak. Ceritakan kepada anak-anak kita kisah tentang Maryam yang menjaga kehormatannya, jangan jadi perempuan jablay misalkan. Kisah tentang Yusuf, dibuang ke sumur, dia tabah, masuk penjara, dia lebih memilih penjara daripada dunia. Ada kisah Musa dengan perjuangannya, kisah Nabi Daud. Itu kisah apapun di dalam Al-Quran itu adalah ahsanal qasas. Kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Khidir, bagaimana kehidupan harus kita sikapi, cara pandangnya, bahwa Allah selalu ada campur tangan di saat logika kita udah mentok. Ahsanal qasas. Buku-buku terbaik mana? Ya Al-Quran sebetulnya. Sebelum kita mempelajari buku-buku karangan orang luar sana, boleh ya, boleh. Tapi setelah kita mematangkan Al-Quran, hadis dan turunan-turunannya sebetulnya. Karena jangan sampai kita tercekoki, kayak misalkan Seven Habits bagus Pak Bu, bagus. Seven Habits bagus. Tapi lebih bagus mana dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pasti lebih lengkap teladan Nabi. Kalau Seven Habits cuma 7. Sifat Nabi berapa? Ribuan hadisnya Pak Bu. Dan itu mencakup seluruh aspek. Bukan cuma dalam hal kinerja korporat saja Seven Habits. Kalau Al-Quran tadi, hadis Nabi itu melengkapi seluruh aspek kehidupan. Oke, sudah agak siang, kita sekilas saja ya. Ini nggak usah kita bahas. Tadi sudah tereksplor, tercakup lah kira-kira di awal. Nah ini sebetulnya kita singkat aja ya. Ayat selanjutnya adalah wabtagi fima ataqallah ad-daral akhirah. Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Qasas ayat 77 ya. Wabtagi fima ataqallah ad-daral akhirah. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu akan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, di sini Pak Bu. Tadi di awal ya, yang bikin ribet tuh kita ya. Yang bikin ribet tuh manusia, bukan Allah. Allah cuma meminta kita untuk menyembahnya. Salat dan zakat, titik. Zakat itu pun bagi yang mampu, yang tidak mampu tidak diwajibkan. Allah nggak pernah bikin ribet. Salat itu pun nggak kaku, yang bisa berdiri, yang nggak bisa berdiri bisa duduk, nggak mampu duduk bisa miring, tidur baring miring, yang nggak bisa miring telentang pun silahkan, selama sadar. Kalau nggak sadar nggak wajib sholat. Allah tuh mereka sederhana. Nah yang bikin rumit itu manusia. Nah hati-hati kita kalau jadi orang tua nanti ya. Kamu harus lulus ini ya. Kamu harus ambil jurusan ini ya. Bapak ibu yang di sekolah pasti sangat paham. Banyak anak dipaksa sama orang tuanya untuk menjalani hidup sesuai keinginan orang tuanya. Harusnya keinginan Allah lah yang harus kita tanamkan pada anak-anak. Apa yang Allah inginkan tadi di awal Pak Bu. Selebihnya bebaskan pada anak-anak. Kamu mau jadi apa aja silahkan. Yang penting jangan lupa beribadah pada Allah saja. Mendirikan sholat dan zakat. Hidup itu sederhana. Yang bikin ribet itu kita manusia. Nah yang kemudian walatan sanasibaka minad dunya. Nah nasibaka minad dunya ini tafsirnya macam-macam ya. Yang paling umum itu kan
Boleh kita menikmati kesenangan dunia yang halal-halal tanpa berlebihan. Itu yang paling umum, paling umum. Nah, ada lagi juga yang agak apa istilahnya? Yang standarnya lebih tinggi. Ada yang menafsirkan nasibaka minad dunia itu umur kita di dunia dan amal soleh, Pak. Nasib itu kan bagian. Setiap orang akan mendapatkan bagiannya di dunia. Apa bagiannya? Umur pasti bagian kita. Yang kedua apa? Kalau Allah bagi sesuatu kan pasti baik kan, Pak ya? Baik kan ya? Nah, apa bagian kita lagi di dunia? Amal soleh, Pak Bu. Jangan menyia-nyiakan amal soleh di dunia. Kenapa? Kita memilih, selalu kita diberi pilihan. Mau sholat wajib saja atau sama sholat sunnah, itu pilihan tuh. Amal soleh itu nasib kita di dunia, bagian mau kita ambil atau tidak bagian itu. Mau berkurban atau tidak, itu amal soleh yang jadi bagian kita. Mau diambil nggak bagiannya? Disodorkan kepada manusia, kita mau ngambil atau tidak. Nasibaka minad dunia. Ada yang menafsirkan ke sana. Jadi kalau kita menyia-nyiakan, kita tidak ambil bagian itu. Kenapa? Ada surat, kalau nggak salah surat At-Taghabun, Pak Bu. Nah, tafsir At-Taghabun itu hari kerugian. Semua manusia di akhirat rugi, semuanya, Pak Bu. Semuanya. Jangan bicarakan yang masuk neraka ya, pasti rugi banget itu. Yang masuk surga aja masih merugi. Apa ruginya? Kenapa kebaikan saya hanya segitu? Harusnya lebih banyak lagi saya berbuat baik. Nah, sehingga tentang sedekah ya, kenapa saya tidak lebih banyak, ngasihnya tidak lebih banyak? Kenapa tidak lebih baru? Penyesalan itu ada. Nah, jadi walatan sanasi baka minad dunia, jangan lupa ya, bagian kamu di dunia, umurmu manfaatkan semaksimal mungkin, amal-amal soleh yang kita bisa maksimalkan, kita maksimalkan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Nah, wa ahsin kama ahsanallahu nanti kita ketemu dengan satu hadis tentang hadis Jibril ya, yang terkenal itu, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Nah, ketika ditanya tentang ihsan, apa jawaban Nabi? Anta budallah ka'annaka tarahu, bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seandainya kita tidak bisa melihat Allah, dan memang manusia tidak bisa melihat Allah di dunia, fa innahu yaraka. Allah itu melihatmu. Nah, ini relate dengan liya'budun tadi di awal kan nih. Kita diciptakan manusia untuk menyembah kepada Allah. Menyembahnya gimana? Ka'annaka tarahu. Jadi ayat ini ketemu dengan ayat di awal, disatukan di hadis tadi. Ilustrasinya gini Pak, Bu. Nah, ini kan udah berkeluarga semua. Kita sama pasangan, kalau cuma berdua di rumah nih, itu kan bisa bicara kasar kadang, bisa cuek, bisa melakukan hal-hal yang kadang-kadang keburukan-keburukan kita muncul. Tapi Pak Bu, bagian baik-baik ya, jika di hadapan mertua misalkan, wah pasti berubah tuh sikap kita. Minimal kita diem. Kecuali yang udah koslet ya, koslet jadi anggap ya. Depan mertua pasangan direndahkan tuh kamu. Ketika di depan mertua itu kita menghormati pasangan kita melebihi dari biasanya ketika kita cuma berdua saja. Ka'annaka tarahu kayak gitu. Kita sholat kalau Allah ada, Allah memang ada. Kalau kita melihat langsung Allah, itu harusnya semangatnya seperti itu. Bekerja nih, posisi duduk kita aja. Kalau tidak ada atasan, bisa jadi lebih rileks, lebih santai. Pas ada atasan, itu langsung lebih. Ka'annaka tarahu. Bagi guru misalkan yang ngajar anak-anaknya, saat nggak ada orang tuanya, itu beda ketika orang tuanya nongkrongin. Aduh, nah, bla 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 bla. Tapi kalau orang tuanya tidak ada, bisa jadi dicuekin sedikit. Malah bisa jadi lebih dari itu. Ka'annaka tarahu. Kemudian yang ada satu lagi, nah, kita terakhir ke sini ya. Ayat yang tadi, kalau kita lihat terjemahnya dalam bahasa Inggris, Pak Bu, itu kerusakan, terjemahannya apa? Corruption. Saya pas lihat terjemahan ini, kepala saya, aduh, korupsi. Jadi korupsi itu adalah kerusakan yang Allah sangat larang ya.
Kadang-kadang kalau dalam bahasa Indonesia kerusakan kita biasa saja, tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris kerusakan itu corruption. Nah, kalau ada file ya yang kita biasa sama komputer, file corrupt itu apa? Filenya rusak. File corruption itu kerusakan. Nah, ketika di Indonesia korupsi merajalela, nauzubillah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan pada mereka, janganlah kamu melakukan korupsi, kerusakan di muka bumi, mereka bilang innama nahnu muslihun. Oh, kami ini membangun, kami mereformasi, kami melakukan perbaikan-perbaikan. Ala innahumul mufsidun. Ketahuilah sungguhnya mereka itu merusak. Ini tipikal orang munafik ya. Nauzubillah, jangan sampai kita memiliki pemimpin munafik. Kalau kita tahu pemimpin munafik, jelas-jelas munafik, jangan didukung munafik tadi. Kita dosa, ikutan dosa. Yang jelas-jelas ya. Gimana Pak kalau semuanya buruk? Cari yang paling sedikit keburukannya. Seperti itulah ya kehidupan kita ya. Idza ta'arada mafsadatani ru'ya azawhuma dararan birtikabi akhafihima. Itu hukum usul fikih ya. Ya cari yang paling ringan lah ya. Karena nggak ada manusia bersih nah. Cari kira-kira paling mendekati bersih. Milih partai mana yang mau pilih? Ya, lihat aja Pak Bu, mudah ya, googling saja indeks korupsi partai itu muncul langsung. Partai mana yang paling banyak korupsi? Tapi tolong disejajarkan juga dengan ya apple to apple ya. Ya partai yang banyak kemungkinan korupsinya jangan disamakan dengan partai yang sedikit. Bisa jadi partai yang sedikit itu nggak ada korupsinya Pak Bu, karena nggak ada pejabatnya gitu. Tapi biar apple to apple kita lihat. Partai besar bandingkan dengan partai besar, partai kecil bandingkan dengan partai besar. Kalau mau memilih partai besar, pastikan yang paling sedikit korupsinya. Ini salah satu kontribusi kita. Yang terakhir ini kutipan-kutipan saja. Ada beberapa quote ya. Jangan sia-siakan umurmu yang pendek. Ada yang bilang katanya 8 menit hidup kita jika inna yauman indallahi ka alfi sanatin mimma ta'udun. Jika 1 tahun setara dengan 1 hari, maka umur kita yang 70-80 tahunan kira-kira katanya setara 8 menitan hidup kita. Apa yang kau tanam, itulah yang akan kau panen. Ada juga yang bilang katanya kematian adalah batas antara menanam dan memanen. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang akhirat. Panennya nanti di akhirat. Jangan panen di dunia, itu belum waktunya panen sebetulnya. Dunia tempat meninggal katanya, bukan tempat tinggal, karena akan ditinggalkan dan itu segera, cepat sekali. Jangan terlalu permanen bikin tempat tinggal di dunia. Daripada bikin permanen yang sangat permanen kelewat permanen, mending di akhirat lah yang kita bagusin, karena akhirat lah yang betul-betul permanen. Sewajarnya saja kalau gitu. Terakhir, jika engkau telah menanam kebaikan, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu ridho nanti. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nanti orang yang menanam kebaikan di akhirat akan ikhlas, senang, ridho ketika bertemu dengan Tuhannya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.